Halo Sobat Jomblo Senusantara, kembali lagi bersama saya Abang Gaul yang suka ngebacol, dimana lagi kalau bukan di bioskop Bangol. Menemani kalian yang lagi pada hidup santuy dan selalu bahagia. Saya doakan yang belum punya pasangan cepat dapat pasangan, dan yang belum kaya tetaplah bekerja keras. Kali ini kita akan membahas film yang tidak akan pernah sirna dari muka bumi ini. Film mantap-mantap dengan genre romantis dan penuh dengan adegan perwik-wikan yang hakiki. Film ini berjudul Lele Bele yang disutradarai oleh Miska Kem dan pemeran utamanya Anna Redfeld. Film ini menceritakan tentang masa remaja gadis belia umur 19 tahun bernama Bele yang baru saja merasakan nikmatnya dunia mantap-mantap. Namun kali ini fetisnya lumayan membuat kita tergelitik dan ingin mengambil tisu. Pasalnya ia memiliki telinga yang sangat aneh. Jika ada orang yang menyentuh telinganya, maka ia akan lepas kendali dan ia pun mantap-mantap sama siapapun juga dan tidak pandang bulu. Mau lebat atau tidak, ia tidak akan peduli. Baiklah, kita akan mulai alur filmnya. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, like dan komen biar dunia permantap-mantapan ini semakin jaya dan berkembang. Film diawali dengan adegan dua muda-mudi yang sedang memadu asmara di bawah pohon yang rindang. Di sini mereka saling bersilat lidah dan saling membangkitkan hormon yang sudah lama terpendam. Tampak sang pria memberikan hadiah kepada gadis pujaan hatinya bernama Bele. Lalu Bele mengucapkan terima kasih dengan memberikan kecupan manja. Ternyata cowoknya menginginkan lebih dari sekedar kecupan. Ia pun mengajak Bele untuk bermantap-mantap pria. Lalu adegan pindah ke kamar dan mereka melanjutkan permantap-mantapan yang tertunda. Namun sayangnya mereka tak berlanjut sampai celup-menyelup. Soalnya Bele lagi unmood dan ia pun beralasan ingin melakukan latihan biola. Bele rupanya seorang pemain biola. Ia adalah anak gadis kampung yang ingin mengembangkan karirnya di kota sebagai pemain biola terkenal. Meskipun alunan dawai biola yang ia petik masih terlihat sangat noob. Saat latihan, tiba-tiba telepon berdering. Rupanya ia diterima untuk ikut audisi biola. Dengan riang dan gembira ia menyampaikan kepada kakaknya dan tak lupa juga ia menyampaikan ke ibunya. Namun saat itu ibunya yang merupakan manajer di tempat refleksi mantap-mantap sedang sibuk bekerja. Dan Bella tetap menunggu dengan sabar. Dan ia pun memberitahu hal itu kepada ibunya. Setelah selesai berpelukan, ibunya pun lanjut mengamati setiap adegan-adegan yang terjadi di tempat refleksi mantap-mantap miliknya. Sementara Belle dengan penuh semangat mengayuh sepedanya ke kota, ia pergi ke sebuah sekolah seni untuk meminta seorang pak tua mengajarinya lebih dalam lagi dalam bermain biola. Si pak tua sempat pesimis dengan kemampuan Belle. Soalnya lawan Belle di audisi itu adalah orang-orang top rank di kota itu. Namun Belle tetap lanjut berlatih dan pak tua memberitahu agar Belle main biolanya dengan menggunakan perasaan. Cielah, saya kira di sini akan ada adegan old yong seperti kakek Sugiono, rupanya saya salah. Mereka pun lanjut berlatih lagi. Dan tetap saja Belle tidak bisa bermain dengan baik. Lalu di rumah saat selesai latihan, Belle menelpon sahabatnya. Ia sempat pesimis untuk ikut lomba, namun saat itu sahabatnya memberikan semangat agar Belle tetap ikut dan terus berlatih dengan keras. Kemudian scene berpindah saat Belle dengan kakaknya sedang menjemur kain, dan rupanya malam ini adalah pesta kelulusan Belle, dan kakaknya pun pengen ikutan ke pesta itu. Namun saat itu terlihat juga cowoknya Belle bernama Hendrik yang sedang membelah kayu, dan sang kakak pun ikut memperhatikan tubuh pacarnya yang kekar dan maco. Lalu tiba-tiba sang ibu datang dan mereka membicarakan hubungan Belle dengan Hendrik. Dan sang kakak pun juga ikut bertanya soal Hendrik, apakah pisangnya bengkok? Lalu dengan sinis Belle menjawab, kenapa kau bertanya seperti itu? Ibunya pun memberinya nasihat untuk bersenang-senang dulu, jangan main biola terus. Ibunya yang sangat mantul, ia juga menyuruh anaknya untuk mencoba bermantap-mantap dengan Hendrik mengingat umurnya yang sudah 19 tahun. Malam pun tiba, Belle dan kakaknya pergi ke pesta kelulusan Belle. Tampak di pesta kelulusan itu ada ornamen-ornamen unik, boneka mantap-mantap. Belle pun mencoba menikmati pesta itu dengan berjoget menikmati alunan musik. Lalu Hendrik yang ada di sana, mereka pun berjoget bareng.
Hendrik pun tidak lupa meminta jatah dan mengajak Belle untuk mojok. Namun Belle bilang, "Ntar aja." Namun saat itu Hendrik yang sedang mabuk merasa resah dan bergairah saat melihat goyangan kakaknya Belle yang begitu mantap. Lalu ia mengajak Belle pergi, namun Belle tetap saja tidak mau. Disinilah semuanya berawal, adegan mantap-mantap pun dimulai. Baru ditinggal sebentar ke toilet, Belle sangat kaget melihat Hendrik berwik-wik dengan kakaknya sendiri di depan semua orang. Seperti mengulek cabai, kakaknya Belle duduk dan berputar di atasnya Hendrik. Melihat hal itu, Belle sakit hati dan langsung pergi dari tempat itu. Saat di kamarnya, terlihat Belle sangat sedih. Begitupun esok harinya saat ia bekerja, itu membuat dia tidak fokus dan akhirnya ia memutuskan untuk resign. Lalu ia berangkat ke kota untuk mengikuti audisi musik dan di sana ia bertemu sahabatnya dan memberikannya semangat. Sebelum ia tampil, ia mengintip dari balik tirai melihat pemain-pemain lain yang sangat berbakat. Ia pun sangat pesimis, apalagi saat ini suasana hatinya sangat galau. Lalu tibalah giliran Belle untuk tampil. Terlihat saat di panggung Belle sangat gugup, sehingga ia sempat salah dan permainannya pun dihentikan oleh juri. Namun untungnya saat itu waktunya istirahat dan ia kembali ke belakang panggung. Namun saat di belakang panggung, tiba-tiba di balik tirai ada seorang laki-laki yang nyosor berbisik ke telinganya. Namun karena merasa sangat nikmat, ia menahan laki-laki itu dan akhirnya laki-laki itu mencium telinganya dan Belle membayangkan kalau ia sedang melakukan mantap-mantap. Lalu dengan tiba-tiba laki-laki itu pergi dengan sekejap dan mereka pun belum sempat kenalan. Lalu Belle pun diizinkan tampil kembali dan karena perwik-wikan yang hanya sebentar tadi, ia pun jadi fokus dan menampilkan permainan biola yang sangat bagus. Sampai semua orang yang ada di sana kagum melihatnya. Sungguh aneh bukan, perwik-wikan yang membuat ia jadi pro main biola. Buat yang punya pasangan boleh dicoba di rumah, tapi jomblowers Nusantara harap bersabar dan selalu optimis. Lanjut ke ceritanya. Setelah selesai audisi, di belakang panggung Belle bertemu dengan salah satu juri. Juri itu pun mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ia menawarkan diri untuk menjadi guru private-nya Belle. Lalu Belle pergi ke kosan sahabatnya dan ia berniat untuk tinggal di sana selama audisi berlangsung. Mereka pun pergi ke tempat laundry sambil mencuci baju. Mereka ngobrol soal dunia perwik-wikan. Sahabatnya bilang mantap-mantap dapat membuat rileks sehingga bisa berpengaruh terhadap imajinasi dalam bermusik. Lalu Belle bercerita soal laki-laki yang menciumnya saat di belakang panggung. Hal itu membuat ia lolos audisi. Lalu Belle memutuskan untuk menyewa om-om untuk memuaskan dirinya. Karena ia berpikir kalau hasratnya terpenuhi maka ia akan jago bermain biola. Lalu ia menghubungi om-om melalui sebuah iklan di koran. Dan malam pun tiba. Belle bersiap-siap untuk menyambut si om. Ia sibuk memilih atribut yang akan dia pakai bercinta malam itu. Namun saat ia belum selesai memilih atribut dan pakaian, si om-om pun datang. Lalu dengan tergesa-gesa, Belle memakai baju biru yang cukup seksi. Lalu ia membukakan pintu buat si om dan tampak dengan gaya yang keren. Si om mengenakan baju putih dengan kancing yang terbuka sedikit layaknya fuckboy pada umumnya. Saat melihat Belle, si om merasa sebagai laki-laki paling beruntung di dunia. Selain dapat ABG mengkel, dibayar pula. Lalu si om pun bersiap-siap. Tampak ia menggunakan baju tempurnya dan ia memperkenalkan adiknya bernama Wilco. Namun karena baru pertama kali bermantap-mantap, Belle tampak canggung. Saat Wilco sudah mulai dimasukkan, tampak Belle tidak merasakan apa-apa dan ia malah tertawa. Karena ia tidak nyaman, akhirnya Belle menghentikan perwik-wikan malam itu. Lalu sebagai laki-laki, si om pun merasa sangat lemah dan ia pun akhirnya pulang. Namun si om ini tidak tahu diri, ia tetap meminta bayaran full meskipun ia gagal memuaskan Belle. Lalu Belle mencoba untuk latihan biola lagi. Rupanya perwik-wikan tadi nggak ada efeknya sama sekali, ia tetap saja bermain sangat noob. Lalu Belle akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah juri yang menawarkan les private biola. Dan ia pun memulai latihan dengan guru les itu. Dan dari sana ia dapat banyak ilmu-ilmu baru untuk membuat ia lebih jago dalam bermain biola. Namun tetap saja ia butuh hasrat mantap-mantap. Nggak sengaja gurunya berbicara di telinganya dan hal itu membuat hormonnya memuncak. Dan ia jadi jago main biola. Di sini hampir saja terjadi perwik-wikan yang sebenarnya. Namun karena sang guru masih malu-malu akhirnya nggak jadi. Lalu Belle kembali ke tempat sahabatnya Yuxi. Tampak Belle sangat bersemangat dan coba latihan lagi di depan Yuxi.
Yuxi pun memuji penampilannya dan akhirnya Belle menemukan cara agar ia bermain biola dengan sangat indah, yaitu dengan sedikit sentuhan ke daun telinganya oleh seseorang. Maka ia mampu membayangkan imajinasi musik dan sekaligus perwik-wikan yang hakiki. Lalu esok harinya Yuxi mengajak Belle ke tempat bandnya latihan, dan di sana ia bertemu dengan seorang pria yang membuat ia jatuh cinta. Ia memandangi pria itu yang sangat apik dalam bermain musik. Ia pun saat itu sangat menikmati musik yang dimainkan temannya. Lalu ia berkenalan dengan pria itu dan rupanya nama pria itu adalah Jesse. Dan saat di kamar, Belle bertanya kepada Yuxi apakah ia berpacaran dengan Jesse, dan ternyata tidak. Karena tidak bisa tidur, mereka pun akhirnya pergi ke clubbing. Di sana mereka berjoget-joget nikmat dan sangat enak dipandang mata. Dan terlihat di sana Yuxi memberikan sebuah pil narkoboy mantap-mantap kepada Belle. Setelah meminum pil itu, Belle pun kembali semakin menggila dalam goyangannya. Lalu entah ada angin apa, rupanya di sana ada Jesse juga. Belle sempat berjoget dengan pria idamannya itu. Lalu dengan sigap Yuxi menarik Belle kembali untuk berjoget dengannya. Lalu Jesse berpikir kalau mereka adalah lesbom. Akhirnya ia pun meninggalkan mereka berdua berjoget di sana. Dan adegan mantap-mantap bertemakan sesama jenis pun dapat kita lihat di sini. Dan mereka pun melanjutkan permantap-mantapan itu di kamar mereka. Dan mereka melakukan mantap-mantap atau wik-wik itu sampai pagi hari. Lalu di pagi harinya, Belle menyampaikan ke Jesse kalau ia sedang jatuh cinta. Ia jatuh cinta kepada Jesse. Namun tampaknya Yuxi merasa sedih dan kecewa, soalnya ia berpikir Belle jatuh cinta padanya. Dan rupanya si Yuxi adalah lesbom. Namun sayangnya cintanya bertepuk sebelah tangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yuxi pergi dan meninggalkan Belle di kamar itu sendirian. Lalu Belle dengan sedih pergi ke tempat Yuxi biasa latihan. Dan ia bertemu Jesse, laki-laki idamannya di sana. Dan ia pun bertanya kepada Jesse apakah ia melihat Yuxi. Namun karena Yuxi tidak ada di sana, mereka berdua pun melakukan adegan. Sabar sobatku, aku tahu kalian menunggu adegan mantap-mantapnya ya kan? Nah, nanti sabar. Mereka pun di sini latihan bareng. Tampak Jesse mengajarkan sebuah alat baru yang membuat harmonisasi permainan biola semakin mantap. Mereka pun terlihat kompak saat memainkan musik bersama-sama. Dan karena musiknya terlalu so sweet, mereka pun sempat berciuman. Namun Jesse menghentikannya karena ia tidak mau menyakiti hati Yuxi. Ia pikir mereka berdua adalah pasangan lesbo. Dan Belle kembali ke kamar Yuxi dan ternyata ia menemukan biola dan baju-bajunya sudah ada di luar kamar Yuxi. Rupanya Yuxi mengusir Belle dan ia tidak mau berteman lagi dengannya. Belle pun pergi dengan hati yang sangat sedih, berjalan di tengah malam sendirian. Ia pergi ke tempat Jesse dan lebih sakit hati lagi, ia melihat Jesse sedang bersama seorang wanita. Ia pun semakin bersedih dan malam ini Belle menginap di hotel sendirian. Lalu ia mencoba lagi untuk latihan. Namun lagi-lagi karena hatinya sedang galau, ia pun tidak bisa fokus bermain. Dan ia menelpon gurunya kembali, namun sayangnya sang guru tersebut tidak bisa dihubungi. Besoknya di tempat audisi, Belle akan mengikuti audisi babak kedua. Ia juga masih mencari sang guru, namun tetap saja ia tidak menemukannya. Di kamar mandi, ia pun tetap latihan sendiri, namun tetap saja ia tidak bisa fokus dan permainannya sangat buruk. Dan tanpa disangka-sangka, ia pun bertemu sang guru di kamar mandi. Dan di sini pun ia meminta jatah kepada gurunya, dan gurunya pun melakukannya. Adegan mantap-mantap pun terlihat di sini. Sang guru menciumi daun telinga Belle hingga ia merasakan hormon-hormonnya kembali. Namun karena waktu yang sangat terbatas, mereka tidak sempat melakukan percelupan. Namun karena daun telinganya sudah mekar kembali, Belle pun mendapatkan moodnya kembali. Pada saat audisi, ia pun menampilkan permainan biola yang sangat anggun dan mempesona, dan ia pun lolos ke babak final. Setelah audisi itu, ia bertemu dengan Jesse. Belum sempat mereka melakukan apa-apa, tiba-tiba sang guru muncul, dan Belle pun menitipkan barangnya sebentar ke Jesse karena ia ingin pergi bertemu dengan sang guru untuk mengucapkan terima kasih. Lalu di ruangan Pak Guru, ia pun mengucapkan terima kasih, dan saat Belle mau pergi, Pak Guru tiba-tiba menarik tangan Belle dan mencium daun telinganya. Karena Belle tidak tahan dicium daun telinganya, ia pun lepas kontrol dan ia pun hanya bisa pasrah, dan adegan mantap-mantap pun terjadi lagi. Namun saat enak-enak melakukan adegan mantap-mantap, tiba-tiba Jesse datang dan melihat
perwik-wikan itu secara langsung. Namun ia pergi begitu saja, mungkin karena ia cemburu. Lalu Pak Guru dan Belle pun tidak melanjutkan adegan itu kembali. Dan Belle pun terlihat sangat sedih, soalnya ia dipergoki sedang bermantap-mantap dengan Pak Guru oleh laki-laki yang ia taksir. Lalu ia kembali galau lagi. Dan Belle tampak kesal dan menggunting telinganya sendiri. Ia sedih karena tahun telinganya tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Lalu ia pergi pulang kampung, dan setibanya di kampung ia juga melihat kakaknya sedang berwik-wik dengan mantannya beralaskan rumput hijau. Lalu sang ibu pun menyambutnya datang. Sejenak Belle merenungkan apa yang terjadi. Ia sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup ini. Ia pun memutuskan untuk berhenti bermain biola. Ia menyumbangkan biolanya ke sebuah sekolah. Lalu Belle kembali ke aktivitasnya semula. Ia membantu ibunya di tempat refleksi mantap-mantap. Namun saat melihat pasangan yang sedang mantap-mantap, ia pun teringat kembali akan Jesse, laki-laki yang ia cintai. Dan Belle pun curhat ke ibunya kalau ia tidak bisa bermain biola tanpa seorang laki-laki. Ia juga memberitahu tentang Jesse, laki-laki yang ia cintai, dan menceritakan semuanya termasuk tentang telinganya yang kalau disentuh maka ia akan hilang kontrol. Lalu ibunya memberikan sepatah dua patah kata nasihat dan semangat. Ia harus pergi dan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya kepada Jesse. Lalu Belle mencoba nelpon Jesse tapi tidak diangkat, dan ia pun kembali lagi ke kota untuk menemui Juxi, sahabatnya. Di sana Belle menjelaskan kepada Lucy kalau ia tidak bermaksud menyakiti hatinya, dan mereka pun akhirnya baikan dan bersahabat lagi. Lalu berdasarkan informasi dari Juxi, Belle pergi menemui Jesse ke studionya. Dan Belle menjelaskan kepada Jesse bahwa adegan perwik-wikan yang dilakukannya dengan Pak Guru itu tidak disengaja. Dan tampaknya Belle juga mengungkapkan perasaannya kepada Jesse di situ. Dan Jesse hanya menjawab dengan sebuah kalimat, "Kamu nggak mau pergi ke tempat audisi?" Namun karena biolanya sudah didonasikan, Belle pun meminjam biola milik Jesse yang pernah mereka pakai saat latihan bersama. Lalu dengan sepeda ontelnya, Belle dan Juxi pun bergegas ke tempat audisi. Dan pas banget ia harus tampil saat itu juga, dan para juri pun sedang menunggunya. Namun ia sempat tidak boleh menggunakan biola dan alat-alatnya yang berbeda. Tapi karena jurinya adalah Pak Guru yang pernah wik-wik dengannya, akhirnya ia boleh tampil dengan biola itu. Dan akhirnya Belle menampilkan permainan biola yang dengan gaya terbaru dan menghasilkan nada yang sangat merdu dan membuat orang-orang di sana terkesima. Lalu Belle pergi ke belakang panggung. Tiba-tiba di balik tirai ada seorang laki-laki datang dan mencium telinganya. Rupanya laki-laki itu adalah Jesse, laki-laki yang sama yang mencium telinganya saat di balik tirai pada saat audisi pertama. Dan saat itu mereka pun melakukan adegan perwik-wikan. Tamat. Adegan wik-wik tadi sekaligus menjadi adegan penutup film ini. Bagaimana sobat? Apakah kalian terhibur? Sungguh wanita yang sangat malang menurut saya, karena di umur 19 tahun ia sudah berwik-wik dengan 4 pria dan 1 wanita dalam suatu rentang waktu. Itu semua terjadi karena daun telinganya yang tidak mau diatur. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di Bioskop Bangor.